selamat pagi. Aku Risme Gawarna, jadi hari ini aku akan bercerita tentang pengalamanku saat aku kuliah di salah satu universitas negeri di kota Jember. Jadi saat itu tahun 2010 dan ada jadwal kuliah pagi sekitar jam 5 pagi. Biasanya pada saat jam 5 itu kalau pas mahasiswa baru kan ngumpulnya itu rajin ya, datangnya sesuai atau sebelum jadwal jam 5 kurang 10 lah itu biasanya udah sampai di depan ruang kelas. Cuman pada saat itu kita sebagai mahasiswa baru kan masih mencoba belajar. Ternyata dosennya itu nggak tepat waktu. Pernah suatu ketika waktu jam 5 pagi itu dosennya malah datang jam setengah 6 dan bahkan jam 6 gitu loh. Jadi ada kayak semacam peraturan juga yang mengatakan kalau misalnya dosen datangnya lebih dari 15 menit, mahasiswa boleh pulang. Cuman pada saat itu mungkin mood dosennya lagi nggak enak ya. Jadi dia datang terlambat, kalau nggak salah hampir jam 6. Karena ada kebijakan atau peraturan kalau misalnya setelah 15 menit siswa boleh meninggalkan ruangan kalau dosennya itu nggak ada. Jadi udah banyak yang pulang dong. Dan hanya tersisa 3 orang saat itu. Ketika dosen itu mengetahui kalau yang stay hanya 3 orang, marah-marah. Akhirnya teman-teman yang tinggal 3 itu disuruh ngubungin yang lain, termasuk aku. Akhirnya kita semua datang dalam kondisi atau keadaan dosennya udah marah dan kita disuruh nulis tulisan yang artinya itu, saya berjanji tidak akan datang terlambat, pakai bahasa Inggris. Itu harus nulis 1 folio penuh. Setelah itu saat kuliah pagi mereka datangnya udah rajin nih. Aku sendiri karena dari luar kota juga dan masih awal-awal sih pada saat itu kan, memasuki dari masa SMA ke kuliah itu menurut aku nggak mudah ya, karena aku sendiri tipikalnya juga orang yang introvert, jadi perlu penyesuaian untuk adaptasi dengan hal-hal sekitar yang baru. Dan pada saat itu aku masih belum nemu temen deket, temen yang akrab banget buat ngobrol itu belum nemu sahabat di tempat kuliah. Jadi masih cuma say hi aja sama teman-teman sekelas, meskipun kadang saat ngerjain tugas atau apa bisa bareng-bareng, tapi kita kan masih kayak saling menjaga privasi juga gitu. Terus suatu ketika kita itu disuruh masuk pagi lagi karena memang jam kuliah pagi. Aku pikir dosennya pasti kali ini tepat waktu, karena pada saat itu semester awal-awal juga, masih belum masuk semester 2 dan masih penyesuaian. Dan saat itu biasanya kalau misalnya masuk kuliah pagi, aku tuh nyempatin diri untuk muter-muter kampus jalan kaki dengan tujuan itu olahraga sebelum masuk kuliah. Jadi masuk kelas itu tinggal selonjoran aja sambil dengerin dosen. Cuman pada saat itu karena lagi gak mood dan takut terlambat, mengingat momen yang sebelumnya dosen marah-marah, jadi hari itu aku langsung ke kelas, ke tempat kuliah. Posisinya kelas dipindah ke lantai 2. Setelah tiba di tempat parkiran, sebenarnya waktu itu jalan kaki sih, cuman lebih enak lewat parkiran belakang aja biar ngerti suasana kampus kalau
pagi itu gimana. Biasanya kan masih seger gitu jalan, dan gak ada orang sama sekali. Mahasiswa itu gak ada, cuma ada aku satu-satunya yang jalan, sama ada 2 bapak, kalau nggak salah 3 bapak-bapak gitu. Yang satu nyapu pelatarannya, ada yang ngepel di dalam di lantai 1, juga ada yang jalan kaki untuk bukain ruang-ruang kelas gitu. Jadi ada 3 orang pada saat itu, dan itu semua laki-laki, udah bapak-bapak. Cuma aku satu-satunya mahasiswa yang ada di sana. Aku heran, aku pikir libur. Tapi aku ngeliat chat lagi, ngeliat SMS teman-teman ini ada. Maksudnya memang ada jadwal hari itu, dan sehari sebelumnya kan kita udah diskusi-diskusi yang nggak ada libur-libur. Cuman heran kenapa kok sepi. Setelah aku lihat jam, ternyata memang belum sampai jam 5. Jadi ya wes, daripada nanti harus naik turun, jadi aku langsung ke lantai 2. Saat ke lantai 2, yang namanya ruang kelas kan masih baru dibuka, baru diceklek gitu kuncinya. Jadi ruanganku itu masih ketutup, tapi udah dibuka kuncinya, jadi aku tinggal masuk aja. Pada saat masuk ruang kelas itu, aku ngerasa kok sepi banget ini, gak ada orang sama sekali. Tapi nyoba aku beraniin diri lagi, karena aku yakin nanti teman-temanku pasti nyusul gitu sih. Pemikirannya saat itu seperti itu. Ketika masuk kelas, langsung ngambil tempat duduk nomor 3 dari depan, sambil ngeluarin catatan sebelum-sebelumnya, ngingetin materi-materi yang sebelumnya, kayak baca gitu biar nggak lupa atau apa. Udah nggak kepikiran mau lihat HP atau mau kamar mandi atau apa, udah nggak ada. Tapi anehnya, mendadak dari belakangku ada suara seperti orang lagi niup sesuatu, seperti kayak gitu. Padahal ini kan kondisi lantai 2, terus di sana itu nggak ada jendela yang kebuka, udah pada ditutup semua. Satu-satunya yang terbuka cuman akses pintu tadi tempat aku masuk. Selain itu, bagian belakang itu diisi kayak lemari-lemari gitu, ada kayak lemari kaca tapi ketutup, cuman diisi ada kayak semacam kertas-kertas. Sementara tempatku duduk itu kursinya dempet-dempet, jadi nggak ada jaraknya antara kursi sebelah dengan kursiku tuh, nggak ada jaraknya. Jadi kayak ada setiap satu baris itu ada sekitar 7 kursi di kiri, terus ada jarak untuk orang lewat ini sekitar setengah meter. Setelah itu di bagian kanannya ada kursi lagi sekitar 7 kursi. Jadi mepet gitu loh, duduknya mepet. Dan itu ada 1, 2, 3, ada sekitar 8 baris ke belakang. Jadi ada cuman 8 gitu barisnya. Setelah aku ngerasa kayak ada yang niup, kan sempat noleh ke belakang, apa nih gitu. Tapi masih gak berpikir itu hal yang aneh-aneh. Paling cuman perasaanku aja. Lagian kan aku capek. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kaki selonjor sambil bukain kertas terus baca-baca, ya paling penyesuaian badan dengan udara sekitar lah. Aku mikirnya seperti itu. Lagi mencoba fokus dengan apa yang aku baca, tiba-tiba dari belakang ada suara kursi seperti diangkat lalu dilepas. Jadi kayak ada kursi diangkat, krit, dak, seperti itu. Sempat noleh aku, dan itu suaranya asal dari bagian pojok kiri. Aku mikirnya aku sih, kalau enggak cicak atau tokek atau mungkin ada kucing nih gitu. Nggak ingin mikir yang macam-macam karena masih pagi. Oke lah, lanjut baca lagi. Tapi entah kenapa di bahu ini rasanya mulai di belakang bahu seperti ada kok kayak merinding gitu. Cuman
oke lah, nggak usah dipikirin gitu. Nyoba fokus lagi ke buku. Kali ini ada suara yang aneh, seperti ada sesuatu yang merangkak dari bawah. Mengerti kan rasanya suara orang merangkak atau kayak ada hewan jalan itu kan pasti kedengaran kalau sepi gitu, apalagi lantai 2 saat itu cuman aku yang ada di lantai 2. Ada yang ngerangkak dari bawah kursi sepertinya. Aku mikir pasti ada kucing yang masuk, karena pernah ada kejadian memang ada kucing yang masuk gitu loh. Terus aku kan kayak manggil-manggil itu, pus, kayak gitu, meong, kayak gitu, nyari gitu. Kok nggak ada lagi, suaranya hilang. Oke lah, ini ada hal yang aneh ini, udah nganggepnya udah gitu. Sepertinya ada yang nggak beres. Tapi aku nyoba diem dulu. Seketika dari arah pojokan kanan, karena aku duduk di tengah-tengah, seperti ada orang langkah jalan, tapi seperti ada 2 orang yang langkah dan itu dari bawah. Jadi kayak ada orang itu merangkak, tapi langkahnya itu sama-sama jalan, kayak yang misalnya bagian tangan sama kaki sama, misalnya kanan jalan klek-klek kayak gitu, kiri klek-klek kayak gitu. Ini kok aneh gitu. Dan semakin itu dekat, perasaanku tambah nggak karuan. Kayak yang pertamanya itu enak, deg deg, itu jadi deg 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 deg, nggak kuat saking ngerasa tahu-tahu kok nggak beres. Aku langsung packing kertasku itu tadi, masukin ke tas, langsung lari langsung dadak ke bawah, keluar ke bawah, nurunin tangga itu. Pas ke bawah, sambil ngatur nafas di tangga, karena ya memang aku sendirian pada saat itu di situ, sambil kayak ngos-ngosan gitu, kayak lega, udah di lantai 1 pasti ketemu teman-teman. Ternyata di lantai 1 itu teman-temanku pada ngumpul di sana, ada 5 atau 6 orang, dan mereka kayak ngeliatin aku gitu dengan pandangan aneh. Dari mana? Dari atas, dari lantai 2. Ada dosennya katanya, mereka tanya gitu. Gak ada. Terus ngapain ke atas gitu? Ya gak ada, duduk aja. Kamu berani? Ya gitu. Terus kalau berani ngapain ke bawah? Enggak. Terus aku jawab lagi, ya gak ada sih, sepi aja gitu, pengen ketemu sama teman-teman gitu. Terus alah katanya teman. Akhirnya terus kita ngobrol. Tapi aku malah lebih fokus dengerin temanku yang ngobrol itu tadi, karena aku masih kayak kebawa gitu, rasa deg-degan sama suara waktu ada orang jalan di kelas itu tadi. Dan sampai sekarang pun setelah kejadian itu aku nggak pernah berani pagi-pagi ke lantai 2 sendirian, langsung duduk di kelas sendirian, itu nggak pernah berani karena ngalamin hal seaneh itu. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dosennya datang. Ayo naik ke lantai 2, langsung pelajaran kayak gitu. Kita ngikutin dosennya di belakang. Duduk semua satu-satu di tempat duduknya masing-masing. Nah, di momen itu kan nggak ada toh, maksudnya orang yang lalu lalang ke lantai 2 sebelumnya, kecuali aku gitu, kecuali Pak yang bukain pintu-pintu itu. Tapi pada saat itu nggak ketemu, karena mungkin semua pintu di lantai 2 udah pada dibuka. Lah itu kok aku penasaran dengan suara yang ada di bawah kursi-kursi itu tadi. Jadi aku setelah milih bangku yang sama dengan aku dudukin ketika sebelum keluar tadi, aku ngecek di kolong-kolong. Clear, bersih, nggak ada apa-apa. Tapi kalau masih ingat sekarang, itu rasanya heran. Kenapa bisa ada macam-macam suara seperti itu. Jadi kayak ada yang
niup tengkuk, terus ada orang jalan, ada kursi yang seperti dibanting itu sampai sekarang belum pernah ngalamin dan gak mau ngalamin lagi. Tapi dengar-dengar dari temanku ada yang ngalamin hal yang sama sih. Dia juga cerita seperti itu persis, pergi ke lantai 2 nunggu dosen, dan yang dia nih sempat ngeliat waktu ada suara-suara itu, sudut matanya itu katanya sempat nangkep sebelum lari ada makhluk yang nggak pakai baju, rambutnya terurai tapi kayak tipis gitu, kayak rambut orang yang udah tua atau pokoknya tinggal tipis banget gitu, tapi dalam keadaan basah, dan itu merangkak di bawah kursi. Itu setelah aku mengalami, dia cerita, salah satu temanku itu. Sejak itu aku memang gak pernah mau berangkat kuliah pagi-pagi banget, apalagi sendirian ke lantai 2. Oke, cukup itu cerita yang aku bagikan karena ini pengalaman gak terlupakan saat aku kuliah, ditambah lagi aku mendengar cerita yang sama dari temanku yang lain. Semoga kalian tidak mengalami, dan nanti kalau ada cerita lain yang baru aku bagikan, aku share di sini, dan semoga menikmati.